Salam Gelora. Yang kompak, yang kompak, yang kompak. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Ini yang terakhir semuanya berdiri ya. Duduk. Begitu saya bilang salam Gelora, semuanya berdiri. Semangat Indonesia. Siap? Salam Gelora. Nah ini baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, para pimpinan dan kader serta simpatisan Partai Gelora Sedapil 3 Sulawesi Selatan. Mana Kota Palopo? Yang dari Palopo mana? Yang dari Palopo? Oh gawat Palopo. Yang dari Luwu mana? Luwu. Luwu Utara mana? Luwu Timur. Tator. Endrekang. Pindrang. Sidrap. Pindrang. Toraja Utara. Saudara sekalian, saya ini punya kenangan di Luwu Utara ya, di Luwu Timur ya, Mangkutana ke Luwu Timur ya. Dulu tahu sebutkan bahwa ini Pak Budi Sadaidi, Ketua DPD kita di Kota Palopo, ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota. Pernah jadi lawan tapi kemudian jadi kawan. Karena itu Partai Gelora akan mengusulkan pembentukan Koalisi Nasional Rekonsiliasi. Karena koalisi yang ada sekarang ini itu memperdalam polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat kita dan mengancam keutuhan bangsa. Dan kita di Palopo ini sudah memberikan contoh bagaimana kompetisi dalam pemilu akhirnya berujung dalam perkawanan sesudahnya. Kita berikan aplaus kepada Ketua DPD kita. Alhamdulillah Pak Wali Kota juga ada, Pak Yudas. Cuma beliau lagi ke toilet. Alhamdulillah kita semuanya bersyukur kita menyaksikan fenomena rekonsiliasi ini dengan baik. Yang ketiga saya juga mau sebutkan, Sekum di Kota Palopo ini adalah anak dari guru saya dulu di pesantren. Lukman ini bapaknya ini namanya almarhum Ustaz Abdul Khalik dulu guru nahwu saya, guru bahasa Arab dulu. Nah saudara-saudara sekalian, tadi kalau sejak masuk ke sini tadi saya sudah merasakan bahwa insya Allah ada aura kemenangan di Dapil 3 Sulawesi Selatan. Tapi saya mau jelaskan terlebih dahulu kenapa Partai Gelora harus menang tahun 2024 yang akan datang. Tahu saudara kenapa kita harus menang tahun 2024 yang akan datang?
Karena dunia saat ini sedang dilanda krisis besar, dan krisis ini mengancam dunia untuk masuk dalam perang dunia ketiga. Saya tahu saudara jarang mendengarkan peristiwa ini, mendengarkan berita ini, apalagi kalau yang datang dari Malidi, yang datang dari Tator, datang dari Endrekan, sana di pegunungan, mungkin mereka tidak pernah mendengar. Tapi saudara sekalian, dunia ini sedang ada dalam krisis besar, dan krisis ini menurut para ahli sejarah dan ahli strategi biasanya hanya terjadi dalam siklus 500-an tahun. Karena itu krisis ini akan mengubah masa depan seluruh bangsa di dunia. Jadi kalau Indonesia tidak siap-siap untuk memasuki masa depan itu, maka kita akan mengalami nasib seperti dulu nenek moyang kita alami di abad ke-16, 17, 18, 19, abad 20. Apa itu? Waktu Eropa mengalami revolusi industri, mereka membutuhkan sumber daya alam yang banyak. Sampailah mereka ke Indonesia, ke Asia Tenggara, ke India, Asia Selatan, dan juga bangsa-bangsa Asia Timur lainnya. Dan tiba-tiba semuanya menjadi jajahan bangsa-bangsa Eropa. Kita di sini dijajah oleh Spanyol, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Belanda. Apa dosa kita sama Eropa? Tidak ada. Waktu Jepang masuk dalam Perang Dunia Kedua lawan sekutu, dia perlu basis militer, maka dijajah lagi kita di Indonesia tahun 1942. Waktu blok barat dan blok timur bertengkar, kita di Indonesia mengalami peristiwa yang namanya G30 SPKI. Dan saudara sekalian, waktu ada corona 2-3 tahun yang lalu, saya mau tanya, jadi saudara sekalian, negara superpower itu negara yang ekonominya makmur. Satu. Yang kedua, teknologinya maju. Dua. Yang ketiga, militernya kuat. Jadi ekonominya makmur, teknologinya maju, militernya kuat. Nah, saya mau tambahkan satu. Rakyatnya juga soleh dan bahagia. Jadi kita mau kalau ada orang pergi ke masjid, itu orang soleh pergi ke masjid. Tapi jangan sampai yang pergi ke masjid ini kantongnya kosong. Nah, kita mau yang pergi ke masjid ini kantongnya juga tebal, ya kan? Jadi kita mau Indonesia ini menjadi bangsa yang agamis, yang religius, bangsa yang soleh, tapi ekonominya makmur, teknologinya maju, militernya kuat. Itu yang kita maksud dengan superpower. Sekarang saya mau tanya, kenal gak ada negara yang namanya Amerika Serikat? Bapak-bapak tahu? Ibu-ibu tahu? Mau gak Indonesia jadi seperti Amerika Serikat? Kenal ada negara yang namanya Cina? Kenal? Mau gak Indonesia itu semakmur, sekaya dan sekuat Cina? Baru mampu? Saya mau kasih tahu saudara semuanya, Indonesia ini sekarang penduduknya sekitar 270 juta. Berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia ini nomor 4 di dunia. Setelah Cina, mungkin sekarang sudah kalah dengan India, Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Jadi berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia. Ya. Tapi berdasarkan agama, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di seluruh dunia Islam.
Saya biasa berceramah di Timur Tengah. Saya bukan alumni Timur Tengah, tapi saya sering berceramah di Timur Tengah. Di Kuwait, di Mesir, di Maroko, Aljazair, dan lain sebagainya sejak lama. Setiap kali saya berceramah di depan mereka, mereka selalu bertanya satu hal: kapan Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin kami ini? Seandainya sekarang mereka tanya kepada saya akan bilang, tunggu Partai Gelora menang tahun 2024. Jadi itu yang ditunggu-tunggu orang. Sekarang saya mau jelaskan lagi kepada saudara. Laut Indonesia ini itu kira-kira sama luasnya dengan Laut Mediterania. Laut Mediterania itu laut yang ada di antara Afrika dan Eropa. Negara-negara seperti Spanyol, Portugis, Prancis, itu adalah Italia. Ini adalah negara bagian di wilayah Eropa yang menghadap ke Laut Mediterania. Kalau dari Afrika itu ada Maroko, ada Tunis, ada Aljazair, dan seterusnya. Luas wilayah itu, luas Laut Mediterania itu sama dengan luasnya Laut Indonesia. Tapi saudara tahu, orang-orang Eropa dan Afrika mengelola Laut Mediterania dan menghasilkan 300 miliar dolar setahun. Sementara Laut Indonesia hanya menghasilkan 1 miliar dolar satu tahun. Jadi sekarang saudara tahu kenapa Partai Gelora harus menang tahun 2024. Iya kan? Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita sudah tahu bahwa itulah cita-cita Partai Gelora, dan kita yakin bahwa insya Allah kita bisa membawa Partai Gelora menjadi pemenang pada tahun 2024 yang akan datang. Tapi saya mau undang ke atas dulu ini para calegnya Partai Gelora untuk DPR RI dari Dapil 3. Mana Pak Jafar Soding? Coba naik ke sini, naik ke sini. Mana Pak Angru Saher, mana? Mana Pak Irwan? Mana Pak Andi Ulum? Nah, saya mau undang lagi. Mana Ketua DPW Palopo di sini? Naik ke sini nih. Mana Ketua DPD Luwuk? Ada datang? Sidrap. Endrekang. Udah ada? Oh, sekaligus ya. Toraja Utara ya? Ada? Mana Ketua DPW-nya? Ketua DPW mana? Ketua DPW? Saudara sekalian, sekarang saya mau tanya dulu ya. Saya mau turun sedikit. Saya mau tanya saudara semuanya. Coba lihat mukanya orang-orang yang ada di atas itu semuanya. Coba lihat mukanya semuanya. Coba perhatikan mukanya semuanya. Coba perhatikan wajahnya. Sudah lihat wajahnya semuanya? Saya mau tanya, ini ada bakat menangnya nggak orang-orang ini semuanya? Ada bakat menangnya? Karena kita insya Allah Partai Gelora targetnya lahir langsung juara. Kita punya target insya Allah masuk menjadi 5 besar, dan Sulawesi Selatan dari 3 dapil insya Allah menyumbangkan 10% dari target nasional.